Oke, kembali bersama dengan kita Kopdar yang so asik. Ya, kali ini kita akan berbicara sesuatu yang tidak berbicara mengenai politik, tidak bicara mengenai tentang apa namanya? Ya, sosok edukasi nggak jelas. Iya. Markombur lah gitu ya, Markombur Markombur lah lah kita. gitu. Karena ini sama Bata, jadi kita akan bicara bagaimana sih sebenarnya pemuda Batak di perantauan ini hidupnya gimana, apalagi di Kalimantan Tengah ya. Yoi. Terus kita menepiskan isu-isu mengapa banyak pemuda Batak yang nggak pulang-pulang gitu ya. Ya. Oke. Kenal kalau dirimu apa mau mengenalkan diri orang? Oke. Jadi buat teman-teman, namaku Krismas Santolo dari perantau dari Tanah Simalungun. Kebetulan Tampu Bolon Aparaku, Nah, Padan. Jadi abangku sebenarnya. kalau di perantauan ini kalau asal dapat Padan ya. Iya. Oke, udah berapa tahun kau di sini? Dari tanggal 6 bulan 5 2013, kurang lebih sudah 7 tahun. Jam berapa? Ini tanggal tahu. Jamnya ya kalau pesawat penerbangan dulu aku masih Pontianak, Oh, Pontianak, sorry, apa? Polonia, Polonia. sorry. Masih Polonia, Polonia, ya? aku berangkatnya. Polonia ya? Ya kan, Polonia tuh berangkat jam 6 pagi rasanya. Sampai di sini jam berapa? Transit kan 8 jam transitnya, nyampe aku ke Sepinggan, justru ke Kaltim aku. Kaltim, seminggu di Kaltim itu nyampe jam-jam 5 sore lah. Di sini ya? Iya. Oh. Baru seminggu setelah di Kaltim aku berangkat ke sini. Baik. Asli nggak ada keluarga. Nggak keluarga. Terus Gila. kau ketemu siapa di sini? Aku tuh dijemput sama seniorku, bukan senior lah, satu kampung sebenarnya, ya kan? Itu di Bundaran. Kalau mungkin teman-teman kalau main ke Palangkaraya Bundaran nemu kecil bundaran kecil dekat pos polisi, dijemput tuh ngeri rasanya pertama kali tuh. Kebayang aku itu. Terus dijemput dan diantarkan kemana? Nah, langsung. Bengkel luar kan ya? Enggak, aku diajak dimakan ini di Hikmah. Ini mana? Hikmah, pokoknya kalau mahasiswa Palangkaraya tahu itu Hikmah. Diajak tuh makan pertama kali di situ di Hikmah kampus. Kemudian diajak mereka ngekos bareng. Oh, yang dekat cabai gunting ya? Dekat BEM dulu. Iya, BEM sekarang kan? Iya. Ada depan itu. Yang ada bengkel. Iya, yang 10 ribuan lah dulu. Jadi memang abang itu tahu bahwa ini ngerantau ini anak-anak dari Sumatera nggak mungkin bawa duit miliaran, paling ya 1 juta 2 juta ya gitu. Karena mentalnya perantau itu kan mental tangan kosong ya kan. Ada bawa badan doang ya? Yoi. Percaya diri kali deh. Terus kau 7 tahun di Kalimantan Tengah. Apa kita masuk ke poin edukasi lah. Oke. Hal apa yang kau dapatkan di Kalimantan Tengah ini? Besar. Nah, perantau. Kemudian mungkin aku dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menjajaki dunia kampus ya. Selama 7 tahun itu aku hampir beberapa budaya aku kenal. Iya. Dari orang Bugis, orang Papua, orang Arab, orang Jawa, orang Batak, orang Dayak, ya kan? Itu aku sudah setidaknya sekamar lah dengan mereka. Oh, cowok tapi ya? Cowok pasti, namanya kita berbudaya ya kan. Istilahnya satu kos lah ya, biar nggak multi tafsir ya kan, satu kos. Jadi bagiku dunia itu yang membuat pengajaran kepada kita yang orang Batak terlebih dahulu itu, kalau teman-teman mungkin mahasiswa ada yang nonton nih, kita orang yang patriarki, memang akan terbuka wawasan yang membuat kita akan sadar bahwa budaya itu sebenarnya mengasihkan. Karena Dayak itu egaliter kan? Egaliter kan? Egaliter dia. Tidak ada secara patriarki dan bahkan cenderung seperti menutup atau paling kasar nih mengutuk budaya orang lain. Hal wajar, tapi itu hal wajar bagiku. Ya, betul. Karena khusus mungkin banyak orang nggak paham ya, maksudnya tentang banyak orang yang di Pulau Jawa itu menganggap hal-hal di Dayak ini masih seperti konservatif begitu. Iya, bukan hanya di Jawa ya, bahkan di kita orang Sumatera, seperti misalnya abang-abang kita nikah sama orang Dayak, terus nggak pulang 10 tahun kemudian atau 15 tahun itu kita ngerasa ya kan bahwa ini anak nih kayaknya diculik. Enggak sebenarnya teman-teman. Kalteng ini sebenarnya cukup mengasihkan. Kalau kalian mau berumah tangga di sini betul-betul asik, apalagi di Palangkaraya, bro. Lu tanah masih luas ya? Iya, bukan berarti kita tidak petarung ya, nggak berani berumah tangga di Sumatera Utara, ya kan? Iya, Tapi
kalian akan ngerasa beda banget lah kalau Beda. Palangkaraya secara khusus ya. Banyak orang nggak pulang karena apa biasanya? Pertama ya cuan lah, cuan. Di Kalimantan Tengah ini cukup asik cari cuan, ya kan. Lu bisa happy, ya kan. Kemudian orangnya ramah-ramah, bro. Ramah-ramah. Lu jalan kaki, misalnya nih kasih contoh ya, 2013 aku itu nggak punya motor, lu jalan kaki itu diliatin, mereka itu berusaha untuk antar. Ditanya ya? Ditanya, ramah banget, mau itu cewek atau cowok, mereka itu akan ngerasa kalian ini saudara kami. Walaupun mereka nggak tahu kita ini orang Dayak atau orang Batak, orang apapun, hanya mereka bagiku begitu bersaudara. Iya. Aku terus story ya. Jadi aku pulang dari Pilung ini ke menjalan Kalimantan jam 1 malam. Itu hujan betul hujan. Jadi aku lupa isi bensin. Habislah bensinku di depan rujak. Di depan apa nih? Sebelum bundaran kita, bundaran apa itu ya? Sebelum bundaran lah habis ya. Jam 1 malam cowok cewek berdua mereka singgah dan antarin gua sampai ke apa itu PLN. isi bensin jauh loh itu. Gila, mereka di Cililiwut kan itu putar balik lagi mereka, tapi luar biasa. Mereka bilang tanpa tanya nama, tanya suku, tanya asal dari mana, mereka tolong. Makanya luar biasa. Nah, itu kekeluarganya dapat, terlepas ya lu agama apa, lu orang mana, mereka itu cukup apa ya, membuat kita seperti saudara lah. Nah, itu yang aku anggap bahwa Kalteng ini membuat aku nyaman. Bukan berarti tanah kelahiranku tidak nyaman, sangat nyaman. Bahkan tulangku ini kalau aku sudah mati itu harus kutitip di tanah tempat kelahiranku. Tapi soal bagaimana kita menikmatin hidup, kadang-kadang perlu kita harus punya sikap ya kan. Nah, Kalimantan Tengah atau mungkin di Kalimantan lah secara khusus nantinya itu mungkin sudah jadi pilihan ya. Pilihan karena aku pertama kali datang ke Kalimantan Tengah, aku disambut oleh alam gitu. Baru kali ini ada bandara, sampai di bandara Cililiwut, kupikir itu depan itu udah mall ya. Ya kan, ini pandangan kita nih, mall segala macam. Tiba-tiba, jalan lurus, hutan depan tuh. Luar berarti alam nih mereka. Tapi ngomong-ngomong gini, nah ini buat teman-teman ya, aku orang Sidamanik. Aku orang Tanah Jawa ya. Kalau teman-teman orang Batak yang nonton ini orang Sidamanik. Jadi 100 meter ke depan rumahku itu sawah ya kan. Kemudian 50 meter ke sebelah kanan rumahku itu kebun teh ya kan. Kemudian kita taruhlah 1 kilo atau 3 kilo itu udah Danau Toba. Kalau soal pemandangan kita nggak kalah memang, Sumatera Utara. Tapi soal bagaimananya ramah, adem, ya kan? Ya, tanah Batak tetap adem ya. Aku tidak sedang mengatakan bahwa ini lebih atau tidak ya. Hanya soal mental perantaunya, bro. Ya kan, aku ngomongkan tadi diskusi kita adalah perantau. Soal merantaunya itu sebenarnya. Kalau di Tanah Batak beda. Tanah Batak itu di kiri kuburan, di depan kuburan, di kanan kuburan. Itu sebenarnya kuburan. Aku malam-malam jadi takut. Itu sebenarnya bedanya. Kalau di Sumatera itu, waduh, kuburan nih besar ya. Cuman kalau teman-teman tanya, Bang atau Bro atau Pra, apa yang kau rasakan kalau di Sumatera? Karena tadi aku selalu bahas Kalteng tuh. Ini harus aku jawab jujur. Perantauan itu berat. Iya, betul. Nah, obatnya memang pulang kampung. Ya. Jadi kampung itu obat. Obat pulang kampung. Dalam setahun berapa kali gue pulang? Nah, ini jadi pertanyaan yang sebenarnya aku jawab terlalu masalah. Aku tuh udah 7 tahun ngerantau. 2014 balik, memang opung meninggal karena aku balik. Tapi seminggu. Tapi kalau kita di anak rantau itu nggak pulang bahasanya karena seminggu kan sampai opung kita itu istilahnya kuburannya kering baru kita bisa keluar kan. Ya, betul. Nah jadi memang selama opung itu meninggal baru Simanjuntak meninggal tuh aku nggak kemana-mana. Rasanya itu nggak pulang kampung. Nah kalau ditanya bagaimana, lu udah pernah ngerasain rasa pulang kampung belum? 7 tahun sampai detik ini belum pernah ngerasain rasanya pulang kampung lah. Terus kesan pertama lu ketika menginjakkan kaki di Kalimantan Tengah? Waduh. Kesan pertama aja. Jadi memang aku ngerantau itu. Kalau nanti teman-teman ada yang kenal kampung kami itu Sarimatondang, aku diantar ke depan gang, ya kan, naik mobil beringin ke Simarjarunjung itu ke Siantar. Satu aja pesan opung, karena opung yang antarkan.
tapi nggak ke Simpang, dia ngantar. Karena aku minta, Oppo ngantar aku depan rumah aja. Kalau di Simpang nanti aku bisa tiap tahun pulang. Iya. Jadi nggak tahu bagaimana rasanya celengan rindu terhadap kampung. Asik, celengan rindu ya kan, anak kekinian. Nah, jadi memang dia bilang kayak gini, kalau kamu udah sampai di tanah yang bukan tanahmu, injakan kakimu adalah kaki kanan. Mau itu aspal kah, itu tanah kah, atau lumpur kah, Injakan kaki kanan. ya. Terus kamu ucapkan bahwa kamu minta izin sama yang maha kuasa terkhusus, sama orang yang punya tanah. Nah, pesan itu yang akhirnya sebenarnya jadi kesan pertama bagiku di tanah rantau. Ya kan? Injakan kakimu. Itu perasaan yang betul-betul bergetar, betul-betul bingung, ya kan? Betul-betul seperti punya semangat yang Gebu-gebu ya. ya, berapi. Lu nginjak tanah orang lain, bro, gitu loh. Nah, itu kan semangatnya luar biasa. Lu udah jantan nih, kamu udah jadi laki-laki seutuhnya ngerantau. Apa? Itu perasaannya. Jadi untuk teman-teman kamar rantau, berarti Anda nggak laki-laki. Tapi belum tentu. Ini tidak diskriminasi. Takutnya lu ngerasa orang yang nggak ngerantau nggak jadi apa, belum. Ini soal bagaimana kita menikmati dunia lain sebenarnya. Kalau teman-teman stay di dunia yang seperti itu hal yang wajar, itu pilihan. Iya, tapi memang betul orang Batak kan masih perantau ya. Iya. Itu kesan pertama. Lu selama 7 tahun udah keliling Kalteng ini nggak sih? Oh. Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 14 kabupaten, satu kota. Jangan, 13 Gimana? kabupaten. Oh, 13 kabupaten, satu kota. Nanti dibully. Iya. Sorry. Satu kota 13 kabupaten. Yang belum kujalanin itu kalau tidak salah cuma 2. Ya kan? Lamandau dan Sukamara. Yang lainnya sudah. Ya paling ujung itu, Bro. Nah, itu yang belum kujalani, yang lainnya sudah. Dan yang belum kujalani kalau apa ya? Singgah tuh. Provinsi Kalimantan. Provinsi Kalimantan tuh Kalimantan Utara sama Kalbar. Kalbar belum pernah, aku Belum. Kalbar udah. Kalau aku Kalimantan Kaltara, Kalsel atau belum? Kaltara, Kalsel. Oh, Kaltara 3 lagi berarti. 3 Kaltara lagi. Kalimantan Utara. Kaltara. Kalbar, Kaltara, sama kan ada kabupaten baru tuh. Kabupaten provinsi baru. Enggak dong. Kaltara. Kalimantan Tenggara. Enggak. Kaltara. Ya. Kaltara Kalimantan Utara. Sama Kalbar kok ya. Aku Ah. Kalsel, Kaltim, Kaltara berarti. Oke. Aku udah jalanin itu. Dan perjalanan darat, bro, bukan perjalanan udara ya. Kau kasih tahu dulu sama mereka. Dikira mereka ini mengelilingi Kalimantan Tengah itu saya nak jidat mereka. Jadi memang orang tua itu nganggap, jadi kan Kaltim sama Kalteng tuh seakan-akan dari Siantar ke Medan, bro. Enggak, aku tuh naik bus, ya kan, 24 jam di mobil tuh. Dikira mereka di dekat. Kalau bahasa kita itu pantat itu sampai tepos lah bahasanya, hancur memang. Cuman asiknya karena memang diberi kita sudut pandang yang berbeda ya. Jadi rata-rata memang orang Kalimantan, terkhusus Dayak tuh tinggal di daerah yang dekat dengan aliran air. Hulu Ya sungai kan? ya. Hulu sungai. Jadi kalau kalian bilang Kalimantan tertinggal, enggak. Hanya mereka budayanya memang hidup di rumah-rumah kayu. Yang kalau kita bilang tuh di Sumatera itu rumah panggung, ya kan? Yang ada tiang-tiangnya karena memang menghindari banjir atau luapan air. Ya kan, kalau kita kan rumah panggung itu menghindari hewan buas, harimau. Kalau di sini nggak ada harimau masalahnya. Kita harimau dan lain-lain. Yang ada macan. Nah, macan. Harimau jadi-jadian. Harimau jadi-jadian ada. Gitu. Selama 7 tahun di Kalimantan Tengah, terus sudah hidup bersama-sama dengan masyarakat sini. Pertanyaan gue cuma satu sih yang harus dijawab. Lu coba deskripsikan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah ini supaya orang luar tahu. Oke. Gitu. Dari cara beradatnya juga supaya paham mereka. Sebenarnya aku harus mengungkapkan puji Tuhan ya. Karena memang datangku ke tanah rantau itu diberi kesempatan dengan dunia yang Berbeda. Mahasiswa. Oke. Ya kan? Mahasiswa. Jadi aku tidak diberi satu sudut pandang karena mahasiswa ya. Kecuali aku langsung ngerantau, langsung kerja, mungkin aku akan ditempatkan pada satu sudut pandang. Ini mahasiswa yang betul-betul semua kultur ada di situ. Nah, tapi kemudian jika Parani tadi nanya, bagaimana sih aku harus menjabarkan orang Kalimantan Tengah itu, atau bagaimana orang Dayak itu? Sebenarnya tadi awal sudah katakan, Kalimantan Tengah itu adalah
kalau kita bangso, ya kan orang Batak dibilang bangso, Bangso aku Batak. akan sebut mereka juga bangso, Bangso juga. ya kan? Bangso Dayak tuh betul-betul ramah, Bro. Sama ya. Ramah banget. Seperti yang mereka Iya. kira-kira kan ya. Aku tuh masuk ke desa-desa, kalau nggak kamu minum kopi yang mereka tawarkan, ya kan? Atau bahasa paling sederhananya, lu datang ke rumah, kita datang ke rumah, kau lah, bahasa kita orang Batak, kau lah datang ke rumah, tuh kopi, tak, kalau nggak kopi, teh. Jadi kalau nggak kau habisi kopi itu, atau teh itu, mereka akan merasa terhina. Mungkin sebenarnya kulturnya Tersinggung sama. ya, Iya, sama kayak tersinggung. Batak berarti. Nah, hampir sama. Hanya kekeluargaan tuh begitu lebih ya sama-sama sih, karena kalau kita mungkin aku ngerasa misalnya aku ketemu sama satu marga satu kampung itu terasa dekat. Kalau nggak satu kampung nggak satu marga itu beda rasanya. Beda. Lebih dekat sama satu kampung sama satu marga. Nah kalau di mereka ini mau nggak satu kampungnya kan nggak mau satu marganya bisa langsung dieratkan kita itu. Betul. Aku sepakat gitu. Karena masyarakat di sini juga terbuka sebenarnya. Iya. Nggak ada istilah yang seperti orang-orang pikirkan. Kalau nggak terbuka, ya Presiden Jokowi nggak. Iya. Pak Presiden tolong ya bantu kami. Iya, food estate nggak masuk juga kalau nggak Pak Presiden nggak tahu bagaimana Iya, mereka tahu, ini. betul. Nah, cuman mereka harus tahu juga bagaimana tanah Kalimantan. Tanah Iya. Kalimantan itu sama kayak di Pekanbaru. Pekanbaru, gambutnya. Gambut, asam lah. Kalau ya kayak kau lah kawan-kawanku kayak aku anak petani, gambut itu masam, agak susah jadi sawah sebenarnya. Tapi pemerintah memaksakan Nah, pemerintah kayak berusaha memaksa. jadi manis ya. Seakan-akan mereka punya apa namanya ya, kreativitas, kemudian punya solusi, punya ide-ide ilmiah ya kan. Silahkan dicoba sih nggak apa-apa. Kalau aku sih melarang ya dicoba-coba karena Kalimantan Tengah bukan negara coba-coba. Betul. Atau tanah coba-coba, kecuali memang sudah teruji. Teruji. Itu aku sepakat. Kita ini udah masuk ke ranah Iya, sensitif kalau misalnya. ini dicoba, aduh, sayang 7 tahun aku perjalanan di sini kemudian hancur kan kacau. Tapi menjanjikan. Satu lagi ya, aku nih anak petani yang sistem pertanian sawahnya land clearing, Oh, ya iya, kan, iya. land clearing. Kemudian kedua, kadang-kadang kalau memang hama tikus itu besar, ya kan, kami lah kita tanam jadi jagung. Iya, Kita betul. ganti kan. Betul. Nah dari situ di Kalimantan Tengah ini cukup menjanjikan seperti itu. Pertanian ya. Pertanian, ya kan. Tapi sekali lagi lebih banyak di sini tanah gambut. Kecuali yang tidak tanah gambut, wah cukup menjanjikan. Iya, daerah Gunung Mas itu menjanjikan pertanian. Ya. Banyak petani-petani yang menghasilkan. Jadi teman-teman sebenarnya perspektif-perspektif yang di luar sana mengenai tentang Kalimantan, bukan hanya Kalimantan Tengah sebenarnya, Iya. keseluruhannya itu sebenarnya tidak seperti yang orang katakan. Iya, atau pikirkan. Pikirkan. Iya, memang aku juga nemu ini tak kasih tahu teman-teman sekolah gitu. Aku kan sering upload aku bagaimana di sawah, Iya. ya kan. Terus mereka terkejut, adakah sawah di Kalimantan Tengah itu, ya kan? Jadi memang oke teman-teman, di sini ada sawah, Ente nggak baca. kebun sawit kayak di Babirong Ulu ada. Ada. Ya kan tapi kalau kau tanya soal danau di sini memang Nggak ada danau. ada danau biru, Ada danau bekas tambang, ya kan? Bekas tambang ada, tapi kalau Danau Toba nggak ada. Tapi kalau kalian tanya sungai kayak sungai apa? Sungai Kahayan bukan. Nggak, sungai merah dekat daerah C50 ada tuh yang tempat pembantaian dulu itu. Nah, sungai sebesar itu ada 9 malah. Banyak di sini. Dan aku hampir jalanin sungai itu semua. Dan Anda harus minum Sungai Kahayan. Ya, sungai gambut. Tapi kalau kalian tanya, ada nggak seperti Memplas itu, Medan Pelaja? Nggak ada, bro. Nggak ada. Sorry, nggak ada. Di sini memang, ya ini juga masukan bagi pemerintah Kalimantan Tengah ya. Di sini, Nggak ada mall. ya, lu cepat cari hiburan yang agak gedongan itu nggak ada. Tapi kalau kafe seperti Sumatera, kafe Kafe-kafe kayak di kopi Jawa ada. itu ada. Kopi-kopi ada. Malahan lebih bagus kopi-kopi di sini nih. Iya, Karena lebih kearifan lokal lebih ada, kearifan lokalnya lebih ada, lebih masuk kearifan lokalnya. Karena kalau kita lihat kopi-kopi di sini kan, gini juga perlu saya diinfokan juga sebenarnya jumlah penduduk Kalimantan Tengah ini 2,7 loh, iya. juta loh. Cuman luasnya berbeda. Itu aja. Luasnya 3 kali DKI Jakarta. Nah, jadi tingkat kepadatan kependudukan jadi lebih apa? Lebih besar, lebih regang lah bahasanya karena memang tanah mereka luas. Luas tanah. Itu sebenarnya karena tanahnya luas. luasnya tanah dan juga apa namanya memang infrastruktur agak susah sih di Kalimantan Tengah ini. Iya.
Tapi kalau bicara tentang kebudayaan, jangan bertanya. Kebudayaan di Kalimantan Tengah itu enggak menjadi ini. Kebudayaan nih, contoh adat istiadat segala macam itu tidak hanya jadi live service saja untuk ucapan diucapan saja, tapi dalam perbuatan mereka itu luar biasa. Iya. Sehari-hari. Terus kalau kita itu jadi gini, tidak ada kelaparan di Kalimantan Tengah. Ya. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, Ente bisa datang ke rumah Enggak. orang itu langsung makan gitu loh. lu nggak perlu ketakutan. Ketakutan nggak ada kelaparan. Mau kamu ketemu sama kita orang Batak langsung disambut juga karena sesama perantau. Apalagi kamu datang dengan orang-orang yang istilahnya putra daerah, ya kan? Lu sudah berteman dengan mereka, asik. Asik. Aku masih ingat 2013 aku itu pernah masuk kuliah. Teman dekatku itu orang Dayak, marganya marga Silam. Silam, ya? 1 tahun dia itu menjemput antar aku kuliah. Itu yang kuakui bagaimana persahabatan diikat oleh orang Dayak. Tapi satu orang Dayak ini, ya kan? Kalau kamu bikin sakit hati itu mendem, Iya, jangan. ya kan? Mendem sekali mendem itu keluarnya bahaya. Nah kita orang Batak bedanya adalah kalau kita bikin sakit hati langsung dikeluarin saat itu sehingga tidak terpendam dan tidak berbuat lebih jauh. Nah kalau kita orang Dayak di sini bisa mendem. Iya. Nah yang harus kita sikap dewasa itulah kalau kamu tahu salah atau kamu tahu tidak salah, kalau kamu tahu kamu sadar diri di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, berusaha kita minta maaf. Minta maaf. Di situ. Betul. Sepakat aku di situ. Karena kita tidak tahu budaya kan beda-beda. Iya, nggak bisa disamain semua bisa budaya. Bukan berarti jadi itu yang menonjol, enggak menonjol. Itu hal yang memang di Batak juga begitu. Di Batak juga banyak hal-hal yang menurut mereka sakit hati juga banyak. Iya. Walaupun memang langsung dilampiaskan di hari itu juga. Oke, kita nggak usah lama-lama lah ya. Kalau lama-lama nanti bosan mereka. Iya, tapi adalah satu yang berisi kita diskusikan apa gitu ya kan. Ya, tadi memang berisi soal perantau, tapi soal Kalteng nggak kita bahas. Nanti tunggu selesai. Oh siap. Jadi ini kita bahas mengenai tentang Batak dulu. Oke. Selesai itu baru kita nanti masuk ke lingkungan. Oke siap. Tunggu ya. Horas. Kita lanjut di video selanjutnya.